Halo Pak Hari, kembali lagi bersama kita dan kali ini WSB Borneo akan merangkum 5 senjata tragedi Sampit. Kejadian kerusuhan Sampit pada bulan Februari tahun 2001 tentu masih sangat diingat oleh semua masyarakat Indonesia, terkhususnya masyarakat Dayak. Di mana tragedi kelam itu membawa pelajaran kepada kita semua bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Senjata-senjata eks kerusuhan Sampit ini masih tersimpan di dalam Museum Balanga, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Namun, yang masuk ke dalam situ tidak semua orang diizinkan, karena kekuatan dari senjata-senjata tersebut yang bahkan masih ada noda darahnya. Mr. Tukul pun pernah melakukan ekspedisi ke tempat tersebut dan juga merasakan hal yang sangat kuat sampai bintang tamunya kerasukan. Ini dia senjata eks kerusuhan Sampit tahun 2001 versi WSB Borneo. Mandau berasal dari bahasa Dayak Kalimantan Tengah, yaitu asal kata man, yaitu singkatan dari kata kuman, yang berarti makan, dan dibentuk dari kata do, yaitu singkatan dari kata dohong, yakni pisau belati khas Kalimantan Tengah. Jadi secara harfiah Mandau berarti makan dohong. Maksudnya adalah karena sejak senjata Mandau menjadi populer di Kalimantan Tengah, dohong yang merupakan senjata pisau terawal milik Dayak Ngaju Kalteng menjadi kalah populer atau tergerus kalah oleh Mandau. Kekalahan populer dohong tersebut menyebabkan sebutan untuk jenis parang yang mengalahinya kemudian disebut Mandau. Mandau perang ini masih tersimpan rapi di dalam Museum Balanga. Dan menurut informasi yang kami dapat, Mandau ini berasal dari sitaan aparat yang saat itu senjata para prajurit Dayak di tragedi Sampit. Tombak atau lembing adalah senjata yang banyak ditemukan di seluruh peradaban dunia, terutama karena kemudahan pembuatannya dan biaya pembuatannya yang murah. Tombak adalah senjata untuk berburu dan berperang, bagiannya terdiri dari tongkat sebagai pegangan, dan mata atau kepala tombak yang tajam dan kadang diperkeras dengan bahan lain. Bersamaan dengan kapak, tombak adalah perkakas pertama yang dibuat manusia dan sejalan dengan perkembangan peradaban. Mata tombak dan kapak yang semula berupa tulang atau batu yang dihaluskan diganti menjadi logam yang lebih kuat dan tahan lama. Untuk tombak eks kerusuhan Sampit ini, yang tersimpan di Museum Balanga, dapat dilihat dibuat ada yang hanya dengan tongkat pel atau tongkat sapu. Namun, yang menjadikannya seram adalah masih ada dan dibiarkannya sendal korban dan darah yang menempel di tombak ini. Penyang adalah jimat yang dikenal oleh suku Dayak, utamanya rumpun Dayak Ngaju. Ada juga yang seperti penyang ini dikenal dalam rumpun Dayak Benuak atau Dayak Tunjung disebut dengan istilah jimat dan sareng pelit. Biasanya penyang ini diwariskan turun-temurun dan diikatkan pada pinggang atau disebut peteng kahang penyang. Ada juga yang dibuatkan menjadi bentuk kalung dan ada juga penyang yang digantung di Mandau. Saat kerusuhan Sampit 2001 silam, suku Dayak menggunakan penyang sebagai pelindung dari diri dan senjata mereka agar kuat dan kebal terhadap musuh-musuhnya. Batsal adalah jimat kesaktian yang biasanya diikatkan di tubuh, umumnya diikatkan di pinggang seperti sabuk. Benda ini juga menjadi bagian perlengkapan para pejuang zaman dulu dan menjadi salah satu koleksi di Museum Balanga, serta menjadi salah satu senjata eks kerusuhan Sampit. Biasanya batsal ini isinya adalah raja atau barang-barang bertuah yang dibungkus di dalam kain dan dijadikan sabuk.
Sebagai sabuk berbungkus, biasanya baksal terdiri dari beberapa lipatan antara lain 7, 9 dan maksimal 41 lipatan. Baksal sendiri pada saat kerusuhan Sampit 2001 digunakan para prajurit Dayak sebagai kekuatan kekebalan tubuhnya. Mandau adalah senjata tajam sejenis parang yang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan. Mandau termasuk salah satu senjata tradisional Indonesia. Berbeda dengan parang biasa, mandau memiliki ukiran di bagian bilahnya yang tidak tajam. Sering juga dijumpai tambahan lubang-lubang di bilahnya yang ditutup dengan kuningan atau tembaga dengan maksud memperindah bilah mandau. Berbeda dengan mandau perang yang paling pertama tadi, mandau yang satu ini disimpan dalam lemari khusus dan selalu diberikan sesajen karena kekuatan dalam mandau ini. Ada yang mengatakan kekuatan dalam mandau ini sangatlah besar, ada juga yang mengatakan ini adalah mandaunya Panglima Prajurit Dayak, bahkan ada juga yang mengatakan ini mandau terbang. Terlepas daripada itu semua, mandau ini dipercaya kekuatannya oleh orang-orang Dayak. Oke, Pak Hari, itu dia tadi senjata-senjata eks kerusuhan Sampit tahun 2001. Bukan maksud menguak luka lama, namun memberikan tujuan khusus kepada kita semua, dan memberikan pelajaran kepada kita semua tentang rasa solidaritas antara seluruh rakyat yang ada di Indonesia, dan mudahan hal seperti itu tidak terulang lagi ke depannya. Saksikan terus video menarik dari kita, yang bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuanmu. Pak Hari, jangan lupa juga like dan komennya untuk perkembangan channel ini, serta sharing untuk berbagi info menarik dari kita. Sampai bertemu di konten selanjutnya, see you Pak Hari.